Saat leluhur Asura berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh dan berubah menjadi bubuk, dan retakan muncul di tubuhnya, hampir pecah berkeping-keping. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mata tercengang dan hati mereka gemetar. Leluhur Asura juga sangat ketakutan dan marah. Kaisar senior Si Huang, apa yang kamu lakukan? Ucap leluhur Asura berbicara dengan marah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan memandang Kaisar Si Huang dengan tatapan muram. Dia berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming, dan Kaisar Si Huang berani menyerangnya. Dia bisa merasakan bahwa Kaisar Si Huang benar-benar marah. Jika budidayanya belum mencapai tingkat Kaisar Semu dan dia memiliki harta seperti payung samsara, tubuh fisiknya akan roboh di tempat dengan pukulan tadi. Apa yang aku lakukan? Ucap Kaisar Si Huang dengan dingin. Melihat leluhur Asura yang menatapnya dengan marah, niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Pantas saja kamu berani bersikap sombong padaku. Ternyata kamu sudah memasuki alam Kaisar Semu dan memiliki harta karun Kaisar Semu. Sayangnya, apa kamu berani meremehkanku dengan ini? Aku memberitahumu bahwa ini hanyalah Kaisar Semu. Jarak dari alam Kaisar Agung yang sebenarnya masih jauh. Kata-kata itu jatuh. Kaisar Si Huang tiba-tiba menghilang. Ashura Daozu tiba-tiba terkejut, pupil matanya mengecil, dan dia langsung meraung. Leluhur Asura menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan meletakkan tangannya di depannya. Dalam sekejap, kekuatan Sura yang mengerikan melonjak dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk pusaran yang mengerikan di depannya. Menghadapi ancaman Kaisar Si Huang, Sura Daozu menggunakan kekuatan magis terkuatnya segera setelah dia muncul. Antara langit dan bumi, pusaran melonjak, dengan hantu menangis dan melolong di dalamnya. Tiba-tiba, kekuatan surga dan reinkarnasi melonjak, menutupi langit dan matahari, seolah-olah akhir telah tiba. Siapapun yang hadir yang berada di alam yang lebih rendah dari leluhur Asura, semua merasa bahwa jiwa mereka ditekan dan jiwa mereka berdenyut-denyut, seolah-olah mereka ingin masuk kembali ke reinkarnasi, dan hidup dan mati mereka akan dikendalikan oleh orang lain. Pada saat yang sama, payung Samsara Sura meletus dengan cahaya pelangi gelap, dan langsung berhenti di depan leluhur Asura, berubah menjadi tirai langit. Kekuatan Kaisar Agung begitu mengejutkan bahkan ketika dihadapkan pada bayangan setelahnya, Sura Daozu tidak berani gegabah dan melancarkan serangan terkuatnya. Huff, kamu pikir kamu bisa menghentikan Kaisar ini hanya dengan kekuatan seorang Kaisar Semu? Suara dingin bergema di kehampaan, dan saat berikutnya, sesosok muncul di atas kepala leluhur Asura pada waktu yang tidak diketahui, dan meninju leluhur Asura di bawah untuk menekannya. Kaisar Si Huang meninju, seolah-olah akhir telah tiba. Di bawah pukulan ini, energi batu melonjak antara langit dan bumi, tidak bisa dihancurkan. Itu seperti komet yang jatuh ke matahari, menghantam kanopi langit besar payung Samsara Sura. Di tengah gemuruh yang mencengangkan, payung Samsara Sura mengeluarkan suara robek kain yang keras, dan bayangan kepalan tangan berkabut menembus payung Samsara Sura dan mendarat dengan keras di pusaran gelap. Dalam tampilan penuh, gas batu dari zaman kuno meletus, dan bayangan pusaran gelap Sura Daozu meledak seketika. Nafas mengerikan menyapu ke segala arah, dan dampak mengerikan melibatkan kerumunan di sekitarnya. Kecuali Raja Hantu Hakim, orang-orang kuat yang ditempatkan di sini semuanya menjadi pucat, dan tubuh mereka langsung terlempar. Di tengah jeritan yang melengking, banyak orang kuat yang terkena kekuatan ini dan berteriak di tempat, jiwa mereka terluka parah dan menderita yang tak terkatakan. Dan kekuatan mengerikan dari energi batu menembus pusaran Sura Daozu dan langsung menuju ke leluhur Asura di bawah. Wajah leluhur Asura pucat, ekspresi ganas muncul di kedalaman matanya, dia meraung, dan pada saat kritis, armor dunia bawah hitam legam langsung muncul di tubuhnya. Armor dunia bawah ini sangat ganas, dengan pola binatang dunia bawah kuno terukir di atasnya, berubah menjadi hantu dan bergerak, menghalangi kekuatan tinju Kaisar Si Huang dengan keras. Dengan keras, hantu monster dunia bawah kuno dihancurkan oleh sebuah pukulan, dan retakan tiba-tiba muncul di armor dunia bawah. Hambatan yang mengerikan membuat leluhur Asura langsung menjauh, dan seteguk darah muncrat di tempat. Dengan sekali klik, tubuh leluhur Asura terbelah di tempat saat dia terbang terbalik. Tubuhnya menghantam jurang sepanjang 10.000 kaki di kehampaan, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke laut mati di bawah. Laut mati melonjak, menggulung ribuan ombak besar yang melesat ke angkasa. Orang lain di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menunjukkan ketakutan.
Bahkan Raja Hantu Hakim juga terlihat ketakutan dan matanya ngeri. Ini terlalu kejam. Apakah Kaisar Si Huang ini gila? Gumam semua orang dapat melihat bahwa Kaisar Si Huang tidak menahan pukulan sebelumnya. Meskipun dia hanya sebuah proyeksi, bahkan kekuatan proyeksi tersebut adalah kekuatan kental dari Kaisar. Bagaimana leluhur Asura, seorang Kaisar semu, dapat menahannya? Jika bukan karena berbagai harta karun dunia bawah dan kekuatan supernatural yang dimiliki oleh leluhur Asura, dia akan hancur oleh pukulan sebelumnya dan mati di tempat. Namun meski begitu, Sura Daozu mungkin tidak sedang mengalami kesulitan saat ini. Pukulan sebelumnya hampir merobek tubuhnya dan melukai jiwanya. Sementara semua orang terkejut, sesosok tubuh naik ke langit dari laut mati di bawah. Itu tidak lain adalah leluhur Asura. Tetapi pada saat ini, dia berlumuran darah, dan hampir tidak ada tempat utuh di tubuhnya. Dia dalam keadaan berantakan, dan tubuhnya terkena pukulan ini. Menampilkan distorsi tidak beraturan. Kamu sebenarnya bisa menahan pukulanku. Pantas saja kamu berani sombong. Ucap Kaisar Si Huang melangkah maju selangkah demi selangkah dengan mata menyipit, niat membunuh melonjak di tubuhnya. Kaisar Si Huang, jika kamu berani menyerangku secara sembarangan, apakah kamu tidak takut dengan murka Tuan Kaisar Wu Yueming? Ucap leluhur Asura tampak ketakutan dan marah, dan meraung. Menyerangmu secara sembarangan. Ucap Kaisar Si Huang mendengus dingin dan berkata dengan nada mengejek, kenapa? Apa hanya kamu yang diperbolehkan menyerang bawahanku, tapi aku tidak diperbolehkan melawan? Bagaimana bisa ada alasan seperti itu di dunia ini? Bahkan jika kamu mengajukan keluhan di depan Kaisar Wu Yueming, aku tidak takut. Mendengar ini, leluhur Asura tiba-tiba terkejut, dan yang lain juga tercengang setelah mendengar ini. Meskipun mereka telah membuat spekulasi seperti itu sebelumnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa alasan Kaisar Si Huang menyerang Asura Daozu sebenarnya karena Asura Daozu menyerang Immortal Silao sebelumnya. Leluhur Asura segera terkejut dan berkata, Kaisar Si Huang, meskipun saya mengambil tindakan melawan Immortal Silao sebelumnya, itu hanya karena Immortal Silao telah mengambil tindakan terhadap bawahan saya. Dan saya hanya sedikit memberinya pelajaran. Kaisar Si Huang, ini terlalu berlebihan jika Anda membunuh saya karena ini. Ucap leluhur Asura sangat terkejut dan marah. Apa kamu bilang berlebihan? Ucap Kaisar Si Huang dengan dingin dan dia berkata dengan suara dingin, tidak apa-apa jika kamu hanya memberi pelajaran pada Immortal Silao, tapi kamu benar-benar berani memblokir tanda Kaisar di Immortal Silao, sehingga memaksa proyeksi Kaisar ini datang secara langsung. Apa kamu sangat berani menantang Kaisar ini? Apa? Memblokir tanda Kaisar Si Huang di tubuh Immortal Silao. Gumam semua orang berubah warna, dan mereka semua memandang Sura Daozu, tanpa belas kasihan di mata mereka. Ekspresi leluhur Asura berubah, dan dia tiba-tiba berkata dengan marah, Kaisar Si Huang, tolong jangan membuat alasan yang tidak masuk akal dan menuduh orang lain. Kaisar Si Huang mencibir dan berkata, saya, Kaisar Si Huang, apa perlu membuat alasan untuk berurusan dengan Anda? Apa gunanya menuduh Anda? Anda berani melakukannya, tetapi Anda tidak berani bertanggung jawab. Mata orang lain yang melihat Sura Daozu juga menjadi acuh tak acuh. Itu memang benar, apakah Kaisar Si Huang perlu membuat alasan jika ingin menyerang Sura Daozu? Hal ini tidak diperlukan sama sekali. Raja Hantu Hakim juga memandang Asura Daozu dengan penuh kekaguman. Asura Daozu benar-benar seorang pejuang. Dia berani menyerang tanda Kaisar Si Huang. Dia benar-benar inferior. Ucap leluhur Asura sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak melakukan ini sama sekali. Cara orang lain di sekitarnya memandangnya membuatnya depresi, karena tidak ada seorang pun di sini yang mempercayainya. Mengapa? Apalagi yang ingin kamu katakan? Ucap Kaisar Si Huang berkata dengan dingin, karena kamu telah berani mengambil tindakan yang bertentangan dengan kehendak saya. Bahkan jika Kaisar Wu Yueming datang, saya akan berbicara baik dengannya. Kata-kata itu jatuh. Aura yang menentang langit tiba-tiba meletus dari tubuh Kaisar Si Huang. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan mengerikan menyapu dalam sekejap, menghantam leluhur Asura. Dengan raungan, kekuatan seperti lautan luas langsung menutupi leluhur Asura. Berhenti. Melihat serangan Kaisar Si Huang akan jatuh, leluhur Asura buru-buru meraung, mengangkat telapak tangannya dan berseru, aku, Sura Daozu, bersumpah demi Tuan Wu Yueming bahwa aku tidak pernah menghancurkan tandamu, aku bersumpah tidak pernah bereinkarnasi selamanya.
Ucap Sura Daozu meraung dengan marah. Di langit, ada gelombang dao surgawi yang mengepul, yang sepertinya menanggapi kata-kata leluhur Asura. Terjadi keheningan. Semua orang memandang Sura Daozu dengan tatapan kosong. Leluhur Asura sebenarnya bersumpah begitu kejam di depan semua orang, apakah dia benar-benar tidak menghancurkan tanda Kaisar Si Huang? Tangan besar Kaisar Si Huang juga berhenti di depan Sura Daozu, dan alisnya sedikit berkerut, karena dia juga merasakan ada yang tidak beres. Apa kamu benar-benar tidak menghancurkan tanda Kaisar di tubuh Immortal Silao? Ucap Kaisar Si Huang berkata dengan ekspresi muram. Aku bersedia bersumpah dan aku sama sekali tidak melakukannya. Ucap leluhur Ashura berkata dengan marah. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan rasa malunya, dan Kaisar Si Huang, pikirkanlah, dengan kekuatanku, tidak ada masalah untuk memberi pelajaran pada Immortal Silao, tapi, bagaimana aku bisa menghancurkan tanda Kaisar di benak Immortal Silao? Kaisar Si Huang tidak menganggapnya serius. Kamu berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Siapa yang tahu jika Kaisar Wu Yueming meninggalkan suatu harta padamu? Wajah Sura Daozu jelek, dia sudah banyak bicara, tapi Kaisar Si Huang masih tidak mempercayainya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ucap Sura Daozu mengertakkan gigi dan terlihat marah. Jika kamu ingin mengetahui kebenarannya, kamu harus menemukan Immortal Silao terlebih dahulu. Sekarang saya telah kehilangan kontak dengannya, dan kamu semua adalah pemimpin di Laut Mati ini. Hanya dengan satu perintah, banyak orang akan bekerja untukmu. Ucap Kaisar Si Huang memandang semua orang dan berkata dengan dingin, saya akan memberi Anda waktu 1/4 jam. Saya ingin mengetahui keberadaan Immortal Silao. Jika tidak, kalian semua di sini akan menjadi kaki tangan. Ekspresi semua orang jelek, dan mereka melihat leluhur Asura yang berlumuran darah dan terluka parah, dan mereka hanya bisa mengertakkan gigi, mengeluarkan slip gioknya, dan mulai mengeluarkan perintah. Leluhur Asura dan Raja Hantu Hakim juga memiliki mata yang suram, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika hal seperti ini terjadi, mereka harus terlebih dahulu menemukan Immortal Silao untuk Kaisar Si Huang. Jika tidak, tidak ada yang akan mendapatkan hasil yang baik. Pada saat ini, setelah berita itu dikirim, tiba-tiba, batu giok yang tergelincir pada Raja Hantu Hakim dan leluhur Asura dengan cepat menyala. Pada saat yang sama, batu giok yang tergelincir pada beberapa pemimpin lain yang ditempatkan juga menyala. Raja Hantu Hakim dan yang lainnya segera menyusupkan kesadaran spiritual mereka ke dalamnya. Setelah melihat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Ini, gumam Raja Hantu Hakim dan Sura Daozu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Apa yang terjadi? Apakah ada berita tentang Immortal Silao? Dengan keras, Kaisar Si Huang tiba di depan Sura Daozu seketika, meraih lehernya, dan berkata dengan suara dingin. Kamu, ucap leluhur Asura wajahnya memerah, dia tidak sadar dan gagal bereaksi, dan langsung diangkat ke udara oleh Kaisar Si Huang. Sungguh memalukan dan terhina. Namun setelah melihat tatapan dingin Kaisar Si Huang, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarahnya. Ada kabar bahwa Immortal Silao sedang memeriksa pilar arai langit terlarang Jiuming. Apa? Memeriksa pilar formasi langit terlarang Jiuming? Ucap Kaisar Si Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat ke langit luas dari formasi di atas kepalanya. Dengan keraguan di wajahnya, apa yang dia lakukan untuk memeriksa formasi tersebut? Tiba-tiba, Kaisar Si Huang menoleh untuk melihat Sura Daozu, dan memberikan kekuatan pada telapak tangannya lagi. Dengan suara klik, Sura Daozu mengalami kesulitan bernapas, dan merasa seolah-olah esensi dalam tubuhnya akan meledak. Kaisar Si Huang memandang leluhur Asura dengan dingin, kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Meskipun Immortal Silao yang berpatroli di pilar formasi agak aneh, itu tidak membuat semua orang yang hadir berubah warna. Pasti ada alasan lain. Leluhur Asura tidak menyangka bahwa pemikiran Kaisar Si Huang begitu tajam. Dia marah di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menyembunyikannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, yang berpatroli bersamanya adalah 5 di bawah komandoku, lalat hantu bermata 1000 di bawah Kaisar Serangga Dunia Bawah, dan seorang pendatang baru yang belum pernah terlihat oleh orang-orang yang menjaga pilar formasi. Apa? Pendatang baru? Mungkinkah masalahnya terletak pada pendatang baru ini? Gumam Kaisar Si Huang sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke arah leluhur Asura, dan berkata dengan suara dingin, Limo itu,
Apakah dia orang yang mereka katakan bahwa bawahanmu pernah berkonflik dengan Immortal Silao sebelumnya? Leluhur Asura tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali dari Kaisar Si Huang, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya." "Tidak baik," ucap Kaisar Si Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah akhir formasi. Dia langsung melepaskan leluhur Asura, tubuhnya bergoyang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba menghilang dari langit, langsung menuju pilar formasi langit terlarang Jiuming dan menyerbu pergi. Ahem, leluhur Asura menutupi lehernya dan terbatuk keras beberapa kali sebelum mengatur napasnya kembali. Dia dan Raja Hantu Hakim saling memandang, dan tanpa ragu-ragu, mereka dengan cepat terbang menuju lokasi pilar formasi. Di belakang mereka, aliran cahaya membubung ke langit, dan mereka semua adalah pemimpin kekuatan besar, dan mereka bergegas pergi satu demi satu. Saat ini semua orang tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di Laut Mati. Pada saat ini, Raja Hantu Hakim dan yang lainnya terbang menuju pilar formasi dengan gila, dan saat terbang melewatinya, mereka dengan cepat mengeluarkan slip giok dan mengeluarkan perintah satu demi satu. Di pilar formasi langit terlarang Jiuming berada. Qin Chen telah mengendalikan 8 pilar ilahi, dan sekarang dia menuju pilar ke-9, yang merupakan pilar terakhir yang ingin dikendalikan Qin Chen. Namun sebelum mereka mencapai pilar formasi, tiba-tiba beberapa aliran cahaya tiba-tiba datang dari kejauhan. Mereka adalah kelompok master yang menjaga pilar formasi. Ketika orang-orang ini melihat Qin Chen dan yang lainnya, mereka tidak memberi kesempatan kepada Mo Li dan yang lainnya untuk berbicara. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah mereka, dan mereka berteriak dengan marah, "Itu mereka, hentikan mereka." Saat kata-kata itu jatuh, beberapa orang mengeluarkan senjata mereka dan menebas Qin Chen dan yang lainnya. "Brengsek," gumam Mo Li tiba-tiba berbalik untuk melihat Qin Chen. Qin Chen segera bereaksi dan berteriak, "Hentikan mereka dan mengulur waktu." Seluruh tubuhnya terangkat ke langit sambil meraung, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju pilar formasi di kejauhan. "Jangan biarkan orang ini lewat." Pemimpin baru saja menerima perintah dari Raja Hantu Hakim dan yang lainnya. Dia segera mengubah warnanya dan berubah menjadi aliran cahaya. Dengan mencibir, cahaya hitam menerobos udara dan bergegas menuju Qin Chen untuk menghentikannya. "Menyingkir," ucap Qin Chen melirik orang lain dan tidak punya waktu untuk berdebat dengannya, jadi dia hanya menekan dengan telapak tangannya. Pemimpinnya adalah seorang master puncak transenden, tetapi pada saat ini dia terbang mundur, menghancurkan kehampaan dengan keras, dan memuntahkan seteguk darah di tempat. Dalam kehampaan, aura mengerikan melonjak, dan kehampaan di sekitarnya dengan cepat mendidih seperti air mendidih. "Apa?" gumam pemimpin itu berjuang untuk menstabilkan sosoknya, memandang Qin Chen dengan wajah jelek, dan terbang menjauh dengan satu telapak tangan. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Apakah itu Kaisar Semu? Sial, dia harus dihentikan. Sementara dia ketakutan dan marah, pria itu tidak ragu-ragu sama sekali. Dengan goyangan, pedang hitam muncul di tangannya, dan dia mengertakkan gigi dan menyerang Qin Chen lagi. Tapi begitu dia bergerak, sosok tiba-tiba muncul di depannya, itu adalah Immortal Silao. "Hancurkan," ucap. Immortal Silao berteriak dengan suara rendah, matanya dingin, dan dia menekan dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang seperti batu itu langsung bertabrakan dengan pedang hitam. Terdengar dentang, dan terjadi benturan emas dan besi. Immortal Silao ditutupi batu. Ki meledak, rune mengalir, dan dia benar-benar menekan pemimpin itu dengan paksa. Pemimpin itu terhempas ke laut mati di bawah, lalu naik ke langit, menyeka darah dari sudut mulutnya. Di sisi lain, lalat hantu bermata seribu dan Mo Li juga memblokir beberapa orang lainnya, tidak mampu menerobos sama sekali. Di bawah serangan lalat hantu bermata seribu, seorang pria kuat transenden tingkat kedua berteriak di tempat, dengan darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan langit dipenuhi dengan darah. "Immortal Silao, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menghancurkan formasi langit terlarang 9 meter. Mengapa kamu tidak segera menyerah dan kembali?" Ucap pemimpin itu tampak terkejut dan marah, dan berteriak pada Immortal Silao, "Proyeksi Kaisar Si Huang telah tiba di Laut Mati dan menuju ke sini. Sebagai bawahan Kaisar Si Huang, beraninya kamu tidak menaati kehendak Kaisar. Berhentilah bersikap keras kepala. Tidak menaati kehendak Kaisar. Mari kita tunggu sampai Kaisar Si Huang datang." Ucap Immortal Silao mencibir,
tubuhnya berayun, dan seluruh orang itu tiba-tiba menghilang. Pupil pemimpin itu tiba-tiba menyusut, dan tatapan ganas melintas jauh di matanya. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan buru-buru meletakkan tangannya di depannya. Cahaya rune yang mengerikan muncul di depannya, dan rune ini dengan cepat berubah menjadi garis pola rahasia dan menjaganya. Saat pola rune rahasia terbentuk di depannya, sosok lelaki immortal silau tiba-tiba muncul di depannya, dan meninju keras pola rune rahasia tersebut. Dengan keras, pola rahasianya bergetar, lalu meledak. Orang tersebut hanya merasakan kekuatan teror yang tak tertahankan datang. Dalam suara berderak, tulang-tulang di tubuhnya hancur di tempat, dan terbang dengan keras, terbang mundur dalam kehampaan. Immortal Silao bergoyang dan berubah menjadi bayangan, bergegas ke arahnya. Immortal Silao, lalat hantu bermata seribu, dan Molly semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan serangan ini, hanya tim yang menjaga pilar dewa yang tidak dapat menghentikan mereka. Di sisi lain, Qin Chen dengan cepat menyapu menuju pilar dewa luar angkasa. Jarak ribuan mil tidak berarti apa-apa bagi Qin Chen. Setelah beberapa napas, dia sudah sampai di depan pilar luar angkasa yang besar. Turbulensi luar angkasa yang mengerikan di tepi luar pilar luar angkasa membombardir tubuhnya, dan ledakan keras segera terdengar. Qin Chen tidak menyadarinya, dia menggerakkan tangannya dengan cepat, dan dia dengan cepat mengerahkan kekuatan ruang dan bergabung ke dalam kehampaan di depannya. Dalam sekejap, pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya menerangi pilar suci di depan, dan pola formasi besar muncul di depan Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat pilar formasi di depannya. Formasi langit terlarang 9 meter memiliki total 81 pilar formasi, termasuk 63 pilar formasi tambahan dan 18 pilar formasi utama. Di antara 18 pilar formasi utama, 3 pilar formasi inti menjadi pusat formasi, dan sisanya 17 formasi pilar adalah mata formasi, saya hanya perlu mengontrol kapsulnya. Dengan lebih dari 9 pilar formasi termasuk 3 inti formasi, kendali formasi langit terlarang 9 meter dapat diambil alih. Mata Qin Chen dingin dan pikirannya berpacu, sekarang saya memiliki kendali atas 8 pilar formasi, hanya satu di depan saya yang hilang. Pada saat ini, mata penciptaan Qin Chen muncul di antara alisnya, matanya mekar, dan semua pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya pada pilar formasi di depannya muncul di depan matanya. Qin Chen diam-diam menghitung dalam hatinya, mengetahui segalanya dalam sekejap. Dengan kekuatan Kaisar Si Huang, saya khawatir ini hanya akan memakan waktu sebentar. Saya harus mengendalikan pilar formasi ini secepat mungkin sebelum dia tiba. Mata Qin Chen tenang, dan pikirannya bekerja dengan tepat. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya mengalir di depannya, dan tubuhnya tenggelam langsung ke pilar dewa luar angkasa, dan kemudian langsung menyatu dengan jantung luar angkasa. Tubuhnya tiba-tiba terbelah dan menjadi transparan, kristalisasinya menjadi semakin serius, bahkan sumber tubuhnya mulai berasimilasi menjadi kristal luar angkasa. Wajah Qin Chen jelek. Setelah asal-usulnya dikristalisasi oleh ruang, dia akan benar-benar tamat. Namun, di saat kritis ini, Qin Chen hanya bisa mengertakkan giginya. Sekarang adalah waktunya berpacu dengan waktu, bagaimana dia bisa mundur. Sosoknya langsung berubah menjadi bayangan, dan pada saat yang sama dia dengan cepat meremas gerakan tangannya. Tangannya yang bergerak cepat sepertinya menghilang dalam sekejap, dan hanya rune misterius dan terang yang terlihat, dengan cepat menyatu ke dalam kolom susunan luar angkasa, seolah-olah menjadi bagian darinya. Tubuh fisik Qin Chen terus memancarkan fluktuasi spasial berkabut pada saat yang sama. Fluktuasi spasial membuatnya tampak seperti orang ringan. Rune aneh dan tidak jelas mengalir dengan cepat di permukaan tubuhnya, dan akhirnya mengalir keluar di sepanjang tangannya. Setiap detik, ribuan rune mengalir. Rune ini padat, seperti bintang di langit, dan seperti berudu yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing tidak jelas, sulit, sederhana dan misterius, dan mengalir ke pilar luar angkasa seperti sungai. Di bawah tampilan gila Qin Chen, pola rahasia pada pilar formasi ruang mulai dikendalikan secara bertahap oleh Qin Chen. Namun, perlu waktu lama sebelum dia bisa menguasai semua pilar formasi. Saat ini, jaraknya ribuan mil dari pilar formasi. Immortal Silao, lalat hantu 1000 mata, dan Molly menghentikan tim kecil ini dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Hanya pemimpinnya, yang berlumuran darah, yang hampir tidak bisa bertahan.
Bunuh dia, ucap Molly berteriak dingin, matanya dingin, tetapi begitu dia selesai berbicara, suara mendesis datang dari kejauhan, dan lusinan aura mengerikan dengan cepat mendekat dari dua arah laut mati lainnya. Mereka adalah penguasa formasi lain di sekitar mereka. Ekspresi Molly tiba-tiba berubah. Ada 81 pilar formasi dalam formasi langit terlarang 9 meter, dan hampir semuanya dijaga oleh orang-orang kuat. Pada saat ini, di bawah perintah Raja Hantu Hakim dan lainnya, orang-orang ini dengan cepat berkumpul. Begitu orang-orang ini mengepung, maka mereka akan mengepung seperti binatang buas yang terperangkap yang masih bertarung, dan cepat atau lambat dia akan terjebak dan mati di sini. Karena semakin lama pertarungan berlangsung, semakin banyak orang yang mengepung. Berapa lama waktu yang dibutuhkan anak ini untuk menyelesaikannya? Gumam Molly menoleh untuk melihat Qin Chen dengan cemas, hatinya terbakar karena kecemasan. Ketika pemimpin yang terluka parah melihat dukungan datang, wajahnya langsung menunjukkan ekstasi, dan dia segera meraung, "Kamu datang tepat pada waktunya, bunuh mereka." Tanpa perintahnya sama sekali, selusin orang kuat telah mengepung Molly dan 3 lainnya. "Limo, apa yang kamu lakukan? Tuan Sura Dauzu telah mengirimimu pesan, kenapa kamu tidak membalas? Cepat tangkap dia, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Ucap salah satu dari mereka berteriak dingin. Dengan wajah jelek dan niat membunuh. Dia telah takut dengan token reinkarnasi Molly sebelumnya, jadi dia menyingkir dengan patuh. Namun, setelah menerima perintah dari Asura Dauzu, dia menyadari bahwa Molly sebenarnya bertindak berdasarkan perintah yang salah. Kalian masih belum bisa memerintahkanku. Aku akan menjelaskan kepadamu saat leluhur Asura datang. Ucap Molly dengan dingin, ekspresinya tidak tergesa-gesa. Ketika pemimpin yang terluka parah melihat ini, dia langsung ketakutan dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, semuanya." Mereka membuang-buang waktu. Beberapa dari mereka ada di pilar formasi. Segera jatuhkan mereka dan hentikan orang itu. Sekelompok orang yang datang dengan cepat mengangkat kepala mereka dan melihat sepertinya ada beberapa gerakan aneh di pilar formasi megah di kejauhan. "Lakukan." Warna semua orang tiba-tiba berubah, dan dengan teriakan marah, mereka segera menyerang Molly dan yang lainnya, dan salah satu dari mereka bahkan memisahkan tim dan bergegas menuju pilar formasi ruang tempat Qin Chen berada. Molly meraung tajam dan tidak peduli, dia naik ke langit dengan raungan marah dan bergegas keluar di tempat. Kedua belah pihak dengan cepat saling bertukar pukulan. Penatua Batu Abadi dan Lalat Hantu Bermata Seribu keduanya adalah tokoh tingkat pemimpin di bawah Kaisar, dan budidaya mereka telah mencapai puncak transendensi. Orang-orang yang menjaga pilar di sini pada dasarnya adalah transendensi rangkap 3 biasa. Dengan kerja sama dari Immortal Silao dan beberapa orang lainnya, meskipun pihak lain memiliki keunggulan numerik, mereka tidak dapat unggul. Sebaliknya, mereka diburu oleh Immortal Silao dan Lalat Hantu Bermata Seribu, dan orang-orang terus berjatuhan di tengah jeritan. Namun, masih ada tim yang mendekat dari kejauhan. Melihat semakin banyak orang kuat, wajah Molly tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meskipun Immortal Silao dan Lalat Hantu Bermata Seribu kuat, mereka hanya akan semakin merenggang seiring dengan terus berdatangannya orang-orang kuat. Bahkan pada saat ini, tim yang terdiri dari orang-orang kuat telah menembus garis pertahanan dan tiba di depan pilar formasi ruang. "Hentikan dia." Ketika kelompok orang kuat ini melihat Qin Chen di pilar formasi, mereka segera menerkamnya. Tapi begitu mereka memasuki jangkauan pilar susunan ruang angkasa, kekuatan ruang yang mengerikan langsung menyelimuti mereka.